Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak Anda semua untuk merenungkan tema mengenal kebaikan Allah dalam penderitaan Ayub. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman hidup manusia dibagi menjadi dua, yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Kedua pengalaman ini sifatnya mutlak, pasti ada dan nyata. Karena itulah dinamika kehidupan manusia. Kedua bagian tersebut dapat kita analogikan dengan rasa manis dan pahit. Manis itu sukacita dan pahit itu penderitaan. Bagian pahit yang adalah penderitaan inilah yang selalu dihindari karena tidak mengenakan bagi semua orang tanpa terkecuali. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara mengenai penderitaan, pada umumnya penderitaan itu selalu dicap orang sebagai sebuah kesialan, kutukan, atau azab. Penderitaan yang kerap kita rasakan, entah itu bersifat permanen atau cacat dari alam, dan yang terakhir mungkin disebabkan oleh orang lain, dan yang bisa jadi disebabkan oleh diri kita sendiri. Kerap kali membuat kita lepas kendali karena tertekan oleh situasi yang tidak mengenakan atau tertekan oleh emosi itu, dan dapat membuat kita lupa daratan, sehingga kita menghujat Tuhan dengan anggapan serta beberapa pertanyaan seperti, di manakah Tuhan saat saya menderita? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Atau kenapa Tuhan tidak menolong saya di saat saya mengalami penderitaan? Asumsi-asumsi dan pertanyaan seperti itu kerap muncul dari orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Namun, apakah kita pernah berpikir dan bertanya, apakah ada sesuatu di balik penderitaan tersebut? Atau apakah Allah mempunyai rencana di balik penderitaan yang saya hadapi? Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang yang beriman, dalam menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kita bisa bercermin kepada salah satu tokoh dalam kitab suci, yaitu Ayub. Kita tahu bahwa dalam kitab suci, Ayub adalah seorang yang bijaksana, dan ia juga disebut sebagai seorang hamba Allah yang setia. Kesetiaan dan kepatuhannya pada Allah inilah yang membuat imannya diuji oleh Allah melalui iblis. Melalui iblis, Ayub mendapat cobaan yang begitu besar, mulai dari kematian seluruh anaknya, kekayaannya yang hancur, serta penyakit yang menimpanya. Dalam cobaan yang begitu besar ini, tidak membuat iman Ayub luntur. Sebaliknya, iman Ayub akan Tuhan semakin teguh sesuai dengan perkataannya. Tuhan yang telah memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita bisa melihat atau membaca dalam kitab Ayub bab 1 ayat 21 sampai 22. Ketaatan dan imannya yang besar membuat Ayub berhasil menghadapi cobaan dari Allah melalui penderitaan yang diberikan kepadanya. Dan berkat kesetiaan dan iman yang kuat dalam menghadapi cobaan itu pula, membuat Allah mengaruniakan rahmat yang besar melalui pemulihan dalam hidupnya dengan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat segala kepunyaannya yang dahulu. Bandingkan Ayub bab 42 ayat 7 sampai 17. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman iman yang Ayub rasakan tentunya menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan kita selama ini akan arti sebuah penderitaan, bahwa ada rencana Allah yang Ia kerjakan dalam diri kita. Dengan kata lain, Allah mau membuat kita paham dan sadar, supaya kita terus berefleksi dan terus membaharui diri menjadi lebih baik melalui cobaan berupa penderitaan. Cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita
mau menjadikan kita sebagai, dalam tanda kutip, ayub-ayub lain yang selalu dikuatkan dalam iman serta ditumbuhkan dalam kebijaksanaan agar mampu menghadapi segala persoalan dalam hidup kita, serta agar kita selalu peka melihat makna di balik sesuatu yang pahit, yang mungkin ada manis di baliknya. Kemampuan inilah yang dapat membuat kita percaya kepada Allah yang selalu hadir dalam hidup kita, terutama dalam setiap situasi yang kita hadapi, entah itu suka atau duka nestapa yang melanda hidup kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus hadir dan menyejarah dalam hidup secara khusus dalam setiap penderitaan yang kita alami. Semoga sengsara Yesus Kristus selalu hidup di dalam hati kita. Amin.